Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Lindra Burhani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan pengalaman saya dan juga wawasan terkait dari profesi jurnalistik, advertising, dan juga public relation. Berikut video wawancara saya dengan ketiga narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Lindra Burhani dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Om Guswai dari produser investigasi TV One. Sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya dulu, Om. Asli saya Agustinus Wahyu Kristianto, biasa teman-teman kalau di kantor manggil saya Guswe. Saya saat ini bekerja di PT LaTV Media Karya atau biasa orang taunya TV One. Saya saat ini memegang di program investigasi. Betul. Pertanyaan yang pertama, boleh diceritakan nggak perjalanan atau pengalaman karir hingga sekarang menjadi produser di salah satu televisi yaitu TV One? Saya masuk TV One itu pada tahun 2007 akhir. Waktu itu namanya masih LaTV, PT LaTV. Namanya timnya masih LaTV. Jadi kita masih LaTV, saya masuk waktu itu awal kali saya masuk itu sebagai kameramen dari kameramen news. Kameramen news waktu itu habis itu langsung saya diberi kepercayaan untuk memegang mobil satelit news gathering atau biasa yang SNG yang biasa untuk live di lapangan teman-teman news. Dari situ saya juga waktu itu sempat ditawarin untuk mutasi ke program investigasi. Awalnya saya ditawarin menjadi video jurnalis. Jadi video jurnalis itu saya sebagai kameramen sekaligus sebagai reporternya untuk meliput program investigasi yang tayangnya setengah jam waktu itu. Dari situ sempat berapa tahun saya di situ, terus pimpinan mempercayakan saya untuk pindah lagi ke news. News saya sebagai koordinator liputan pada waktu itu. Koordinator liputan, saya hampir memegang koordinator liputan itu kurang lebih 1 tahun 1 tahun setengah bulan lah. Itu habis itu saya dipindah lagi ke investigasi, ke program investigasi lagi saya dipindah untuk memegang program menyingkap tabir waktu itu. Nah, itu sampai kemarin. Jadi sampai tahun 2025 bulan April ke program baru di TV One. Nah, sekalian ini ya promo saya. Program baru namanya Berita Kriminal Utama. Berita Kriminal Utama itu tayang tiap hari Senin sampai Jumat. Di dalamnya ada tayang setengah jam. Itu di dalamnya ada buletin, ada in-depth-nya, program-program in-depth termasuk ada buzzer, telusur, menyingkap tabir, terus ada program EI-nya, EI crime, EI investigasi, sama crime anatomy. Jadi sampai saat ini saya masih bekerja dan berkarya di TV One untuk program, masih memegang program di investigasi. Apa yang memotivasi Om Guswai untuk memilih bidang investigasi bukan segmen lain dalam jurnalistik? Sebenarnya ketika kita masuk kita sudah nggak bisa milih kemana-mana ya. Jadi emang ya, jadi seperti saya tadi cerita, saya sempat di news, saya sempat di korlip, saya sempat di mana itu karena emang ketika pimpinan menugaskan kita ya kita harus siap di mana aja. Gitu. Jadi ini bukan sebuah pilihan saya, teman ketika kemarin saya dikasih kesempatan di situ, saya belajar di situ, ya udah. Sampai saat ini saya masih dipercaya untuk memegang program investigasi. Menurut pandangan Om Guswai, bagaimana cara menentukan bahwa suatu isu layak untuk dijadikan atau diangkat sebagai laporan investigasi yang menarik? Itu kan sebelum menentukan tema, kita pasti akan ada rapat proyeksi. Di rapat proyeksi itu kita melihat nih, skala kasusnya apa? Mungkin dari korbannya ada berapa? Atau kalau enggak dari motif dan modusnya. Kayak waktu itu yang kasus kejadian mutilasi koper merah yang di Ngawi. Nah, itu kita kenapa ambil itu karena pertama motifnya agak
agak Unik itu. iya unik dan kasusnya emang agak rumit. Yang jelas dari korban terus motifnya seperti apa, jalan ceritanya, kejadiannya seperti apa, itu yang kita 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 Cari sebagai tahu. kita jadi bahan pertimbangan kenapa kita ngambil kasus ini, kenapa kita ngambil kasus ini gitu. Sama news value-nya itu ngangkat enggak, Oh. itu juga menjadi bahan pertimbangan kita. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran Om Guswai dalam menyusun narasi, skrip, dan elemen visual agar investigasi tetap menarik namun informatif? Kita sebelum kita kebetulan saya udah jarang liputan, tapi saya juga sering masih turun. Cuman ketika tim saya atau reporter saya jalan liputan itu saya selalu membuatkan TOR. TOR itu adalah guidance atau panduan buat teman-teman reporter yang untuk turun ke lapangan untuk melakukan peliputan. Jadi dari saya membuat dari list visualnya, shortlist gambarnya apa, pertanyaannya apa, terus narasumbernya siapa, itu kita bikinkan semua. Biasanya reporter saya suruh riset, saya ada riset juga. Ketika saya riset itu, saya cantumkan di TOR riset saya. Nanti sama reporter saya suruh nambahin, saya lihat. Nah di situ sebenarnya untuk kerangka segmentasinya udah kelihatan. Reporter saya suruh bikin naskah, itu setelah naskah saya lihat nih. Nah di situ baru saya akan saya edit naskah dari reporter ini karena pematan yang tahu kejadian di lapangannya kan teman-teman reporter. Kalau saya hanya sebatas riset dari mungkin saya tanya ke teman-teman polisi, mungkin saya dari data-data sumber-sumber lain gitu kan. Tapi kalau teman-teman reporter ini kan dia yang langsung. Bagaimana cara Om Guswai untuk memastikan keakuratan data dan keabsahan narasumber di tengah tekanan untuk segera tayang? Kita ini kan urusannya dengan pihak kepolisian. Jadi saya menjalin hubungan itu bukan hanya kemarin hanya ini enggak. Jadi komunikasi segala macam itu berjalan bukan hanya ketika kita liputan di sini selesai udah kita lost contact enggak benar. Saya pasti selalu saya jalin tuh jaringan semua seluruh di Indonesia. Jadi untuk keakuratan saya pastikan itu sangat-sangat akurat dan saya jamin itu bukan apa istilahnya bukan yang kita buat-buat enggak. Saya selalu mensurvei ketika teman-teman turun ke lapangan, saya selalu tiap hari mewajibkan mereka ketika misalnya di luar kota itu tiap malam setelah selesai mereka harus report. Hari ini kerjaan kalian apa? Ini yang belum apa dari TOR yang udah saya kasihkan untuk mereka berangkat itu sudah sampai mana tahapannya, dapatnya udah berapa persen nih dari itu. Mungkin itu sih. Jadi untuk narasumber dan sebagainya itu pasti saya pastikan pasti bukan yang dibikin-bikin oleh teman-teman karena kan saya bisa cross check nih ke teman-teman ataupun ke narasumber saya gitu. Mungkin itu. Boleh diceritakan seperti apa pola kerjasama yang Om Guswai lakukan dengan reporter yang ada di lapangan, tim riset, editor, dan kameramen? Kalau di investigasi ini memang penanganannya agak lain, case-nya agak lain. Ketika kita tiap minggu kita di awal minggu kita selalu ada rapat proyeksi. Dari rapat proyeksi kita dapat tema itu rapat proyeksi melibatkan manajer, produser eksekutif, produser, asprod, reporter, kameramen. Ketika kita sudah menentukan tema, itu ya udah. Dari situ reporter pasti sebelum rapat pun pasti akan riset kasusnya apa yang mau diusulkan karena pasti pas rapat proyeksi ini semua harus mengusulkan tema. Sejauh mana TV One memberikan kebebasan kepada produser untuk memilih pemberitaan? TV kan sangat memberikan kebebasan ke kita untuk apalagi berita kriminal ya. Berita kriminal itu memberikan kebebasan, cuman kita ini kan ada istilahnya pengawasnya. Pengawasnya adalah KPI. Nah, norma-norma aturan-aturan di jurnalistik ini yang nggak bisa kita langgar. Tapi kalau untuk tema untuk apa kita sangat bebas. Intinya adalah ketika syarat-syarat news value-nya dapat, motifnya bagus, ya udah kita garap. Cuman kalau enggak
intinya Tuhan nggak pernah membatasin kita. Jadi semua itu ada pesan ada di kita. Cuman kita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah Dari KPI-nya itu. ya etika jurnalistik, terus SP2SI, yang aturan-aturan itu kan ada tentunya. Itu yang nggak bisa kita langgar itu. Menurut pengalaman Om Guswai selama berkarir, apa momen yang paling memorable dan tidak bisa dilupakan? Saya pernah waktu itu ke Poso. Waktu itu saya hampir 1 bulan di Poso itu ngikutin Densus. Itu ada kejadian perampokan Bank BCA di Palu. Pelakunya itu masih masuk dalam jalur jaringan teroris. Dia kabur ke Poso. Hampir 1 bulan. Terus kita ikut liputan sono sampai penangkapan, sampai dapat pelakunya, dapat kita naik gunung, turun gunung. Cuman terakhir kita mau pulang itu, hotel saya dibobol. Pulang sama reporter, waktu itu saya masih kameramen, reporter. Itu handphone reporter hilang, iPod saya hilang, uang saya hilang. Tapi untung puji Tuhan, alhamdulillah. Kamera, barang-barang kamera, memori apa segala macam itu nggak hilang. Kebetulan waktu itu saya bawa alat live namanya Bigan, itu nggak hilang sebetulnya. Padahal di dalam kamar. Saya itu baru tidur 3:30 karena habis ngirim gambar buat ke Jakarta, istirahat tidur, baru jam setelah itu baru kebobolan lagi. Itu waktu Freddy Budiman yang bandar narkoba. Awalnya dia nggak tahu, akhirnya tahu saya sempat mewawancarai beliaunya. Iya, jadi saya sempat kenal Mas. Yang saya agak kaget ketika waktu itu tahun 2013 saya nikah. Habis itu dia ada kejadian lagi, ada dia sempat masukin barang lagi ke Indonesia. Tiba-tiba ketemu saya, dia tanya, "Bro, kemarin habis nikah kok nggak ngundangin saya?" Itu yang saya langsung dek. Gila nih, gila. Saya nggak pernah kontak beliaunya, hanya sebatas pekerjaan saya kenal, teman beliaunya juga kenal saya, tahu saya. Itu cuma saya nggak ngerti dia bisa tahu saya habis nikah. Padahal dia di Nusa Kambangan. Iya benar. Iya. Itu yang saya langsung, oke. Baik dia orangnya, baik, komunikasi ya, ketika awalnya dia nggak tahu saya siapa, tapi akhirnya tahu saya seorang wartawan. Dia sangat komunikatif ketika saya kasih pertanyaan, saya minta tanya, saya nanya apapun, dia sangat membantu pekerjaan saya. Bagaimana cara Om Guswai menangani narasumber yang menolak untuk bicara dan tidak kooperatif? Pasti ngelihat banyak, apalagi di kriminal ya, pasti keluarganya belum tentu mau, ya kan? Tapi kita selalu nyari solusinya adalah ada nggak perwakilannya? Kalau kita menembus ini, kita tetangga mungkin gitu. Nah, tetangga atau RT-nya atau siapa gitu yang dituakan biasanya. Iya, Karena benar. kadang satu sisi kita juga secara sisi sosial manusia kita kasihan nih, habis anaknya dibunuh kita korek-korek lagi. Tuh, cuman mau nggak mau harus kita korek ini. Benar. Kalau beliaunya bersedia nggak masalah. Tapi kalau nggak, biasanya pamannya atau adiknya atau kakaknya, hal-hal gitu-gitulah yang kita usahakan. Nah, pasti harus dapat. Dan saya harus menargetkan, harus dapat. Saya target ke reporter saya. Ini harus dapat semua. Nggak ada. Kalau nggak dapat, nggak bisa tayang. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan dan saran Om Guswai khususnya kepada jurnalistik generasi muda ketika sedang melakukan pekerjaan yang menyangkut dengan kode etik jurnalistik? Paling kalau saya untuk yang teman-teman muda ini, banyak-banyaklah belajar di lapangan. Jangan cepat puas ketika kamu udah siaran. Sering-seringlah liputan ke lapangan, turun ke lapangan, cari narasumber, banyak ngobrol sama orang, banyak tanya. Kita jangan pernah malu untuk bertanya. Itu sih kalau saran saya. Jadi jangan cepat puas dengan apa yang teman-teman dapat saat ini.
Apalagi sekarang teknologi semakin canggih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisha Lindra Burhani dari program studi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan mewawancarai dari marketing komunikasi ya. Boleh diperkenalkan dirinya dulu Om, profesinya. Ya, halo, nama saya Beni Tadarusno. Saya dari agensi Accenture Song Brand Indonesia dan saya sebagai account manager. Gitu. Izin tanya Om, Ya. panggil apa nih? Maaf, Kak Beni Kak, aja ya. boleh. Oke. Tadi aku mau nanya latar belakang pendidikannya tuh berpengaruh nggak sih sama pekerjaannya sekarang? Kebetulan saya termasuk ke salah satu yang on track gitu. Ini perlu nyebutin universitas Boleh, ya. Saya lulusan dari Universitas Dr. Mustopo Beragama, jurusan komunikasi, dan kebetulan juga fokusnya di advertising gitu. Jadi ke teman-teman yang lain mungkin banyak yang keluar dari track gitu. Nah, salah satunya saya yang masih on track sampai sekarang, dari mulai lulus advertising sampai sekarang kerja di advertising gitu. Jadi lulusannya masih komunikasi, peminatannya advertising ya? Betul. Pertanyaan selanjutnya Kak Beni, apa aja sih tanggung jawab utama dalam peran marketing komunikasi di agensi yang Iya, sekarang? kalau di agensi itu kan kita ada beberapa divisi ya gitu. Kalau di marketing kita ngomongnya divisi account management gitu. Jadi emang fokusnya itu kita sebagai account service gitu. Jadi sebagai garda utama ketika kita datang ke klien gitu. Nah, kita datang ke klien membawa sebagai agensi, dan kita pulang dari klien kan kita di brief tuh ya, kita membawa atas nama klien gitu. Jadi emang posisinya tuh tengah-tengah gitu. Perantara Jadi gitu ya? perantara menjembatani dan harus ngasih proper direction gitu. Jadi kita nggak mau terkesan kayak messenger aja terima lempar gitu. Dan itu ya salah satu peran dari account management atau marketing gitu. Dalam satu kampanye iklan itu bagian mana yang menjadi fokusnya Kak Beni itu apa? Ya, sebenarnya nyambung tadi sama pertanyaan tadi gitu. Jadi kita dipanggil klien untuk di brief gitu. Di brief dalam arti mereka butuh support apa nih, mungkin dari segi strategi terus komunikasi. Nah, kita pulang dari klien ya, kita harus gimana cara kita bisa mampu menerjemahkan keinginan klien, terus kebutuhannya apa, terus challenge apa yang dihadapi. Nah, kita harus bisa kasih solusi gitu. Seperti apa keterlibatannya Kak Beni dalam proses kreatif dan media placement? Sebenarnya kalau di agency itu kan lumayan dinamis ya compare to profesi yang lain gitu. Jadi peran kita sebagai account management itu cukup penting gitu. Makanya suka diwanti-wanti sama senior pokoknya sebagai account tuh jangan jadi messenger aja gitu. Kadang-kadang kalau bercandaannya orang suka bilang lebih baik gila daripada jadi account service gitu. Karena kan dia ibaratnya dia datang ke klien bawa nama klien, datang ke klien bawa nama agensi, dari klien bawa nama klien gitu. Jadi kadang-kadang ya bentur-benturan, masa sih nggak secara briefnya nggak dikorek apa segala macam gitu. Nah, jadi emang perannya penting buat menjembatani terus ngasih direction gitu, dan kolaborasi sih gitu. Bagaimana caranya Kak Beni biasanya memulai atau mengelola dari kampanye yang mau dibikin itu? Kayak sudut pandang marketing komunikasinya. Sebenarnya itu, jadi contohnya kalau ketika dapat brief dari klien gitu kan, kadang-kadang brief klien itu bervariasi. Ada yang cuma ngelempar product knowledge, terus ada yang proper, ada yang cuma tolong buatin komunikasi dong, gue mau iklan gitu. Jadi emang peran kita tuh walaupun di bagian depan gitu, setidaknya kita bisa ngasih gambaran background challenge itu yang perlu kita korek gitu.
nggak harus nyari ke sana sini, tapi kita setidaknya minimal ngelakuin desk research gitu. Jadi emang kita browsing, terus kompetitor reviewnya kayak gimana gitu. Baru nanti kita kolaborasi sama bagian strategi untuk ngegodok lagi nih dari segi komunikasinya, strateginya kayak apa. Biasanya tuh sesuai by request dari kliennya sendiri gitu ya Kak? Atau Iya, biasanya kita selalu tanya ke klien, outputnya apa nih? Apakah emang cuman KV atau materi print aja, atau memang mau TVC, atau event idea gitu, apakah strategi aja gitu. Jadi dibalikin lagi ke objektif sama deliverable-nya apa. dengan tim atau divisi mana aja Kak Beni itu seringnya yang kolaborasi gitu. Terus gimana cara menjaga koordinasinya tuh tetap aktif? Ya, emang cukup challenging karena kita kan kerja sama manusia ya. Gitu. Apalagi balik lagi ya gitu sebagai garda depan gitu, benar-benar ini semua divisi kita harus kolaborasi gitu. Jadi kalau di agency itu ada account management, ya tim marketing gitu, atau bilang tim marketing, terus nanti ke kolaborasi dengan tim strategi atau planner, terus dari planner nanti kita ngebrief sama-sama ke tim kreatif gitu. Tapi sebelum tim kreatif kita juga ada traffic atau project manager gitu yang akan ngatur nih nanti timnya mau masuk yang mana, terus siapa. Nah terus juga kita berhubungan sama produser buat produksi kan, produksi buat TVC, terus radio atau print ad gitu. Jadi hampir kalau ditanya berhubungannya hampir semua gitu, karena kita berhubungan sama Berkebutuhan finance. sama Iya, finance. kita berhubungan juga sama finance karena kan garda kita buat peradminan, terus bikin kelengkapan dokumen buat penagihan itu dari kita semua gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya Kak Beni itu memastikan pesan komunikasi yang disampaikan dalam iklan itu sesuai dengan brand identity-nya? Jadi kalau di agency itu kan ketika kita menerima brief, terus udah brief ke kreatif, pasti ada nama internal review gitu. Jadi di situ kita review bareng-bareng, ini sudah sesuai dengan objektif dari klien nggak gitu. Terus apakah message yang di deliver itu udah sesuai atau belum gitu. Jadi emang proses itu sebelum kita ke klien gitu, kita pasti ada meeting yang buat nge-review bareng gitu dengan kreatif planner gitu. Selanjutnya, boleh diceritain nggak pengalaman kampanye iklan yang paling berkesan menurut Kak Beni? Yang paling berkesan sih dulu di agensi sebelumnya gitu. Waktu itu saya handle Garuda Indonesia. Waktu itu ada project namanya Star Chef gitu. Star Chef itu tuh jadi Garuda Indonesia kolaborasi sama 5 chef internasional, Michelin chef gitu. Buat bikin hidangan khusus di business class gitu. Nah kebetulan salah satu chefnya itu tuh di Amsterdam gitu. Nah sedangkan kita harus syuting di pesawat gitu. Jadi mau nggak mau kan pesawat kan nggak mungkin ngikutin jadwal syuting kita ngikutin. Jadi kita syuting di atas gitu dengan keterbatasan tim gitu. Gimana caranya ngambil lighting yang orang pada tidur kita pakai lighting gitu. Ya sebenarnya seru sih gitu karena ya itu baru kali itu syuting dengan di atas pesawat. Pernah nggak menghadapi perbedaan pendapat antara tim kreatif sama tim marketing? Terus gimana sih cara nge-resolve-nya tuh kayak mengatasinya? Ya itu pastilah gitu. Sering ya? Sering banget gitu. Cuman kita perlu tekanin lagi emang kita perlu ada positive attitude gitu. Jadi sama-sama yuk ngajak bahwa kita bukan di sini bukan untuk saling, misalnya ada salah brief atau kan kita kadang juga suka salah nangkep ya gitu apa yang dimaksud klien apa gitu. Jadi yuk sama-sama kita lebih ngajak untuk cari solusi dan solution minded sih, problem solve minded gitu. Jadi sama-sama ya udah nih solusinya apa gitu. Apakah Kak Beni lebih fokusnya tuh sekarang untuk saat ini ya lebih ke media tradisional kah atau digital, atau mungkin kedua-duanya masih Kak Beni jalanin sampai sekarang? Sebenarnya biasanya emang ATL, emang masih core di ATL, tapi sekarang kan udah ngeblend juga ya sama kebutuhan buat digital gitu. Jadi emang akan involve juga buat kebutuhan digital sih. Jadi udah kalau buat
masternya ATL tapi turunannya kan juga akan ada keperluan deliverable secara digital gitu. Terus Kak, gimana caranya Kak Beni tuh menyesuaikan pesan dalam iklan itu untuk target audiens yang berbeda? Itu sih sebenarnya yaitu kita perlu deep lagi untuk Konsepnya. meng-crack dari mulai konsep sama target audiensnya gitu. Makanya kita di sini kolaborasi sama strategi sama planner untuk plannernya kadang-kadang bisa akses data gitu, misalnya kayak target minuman ini nih attitude-nya kayak apa, personanya yang minum ini kayak apa. Nah itu bisa dari situ sih. Emang strategi planner ini cukup ngebantu buat nge-crack setiap target audience gitu. Oke. Terus Kak Beni, kalau menurut Kak Beni tuh tren marketing komunikasi yang sedang berkembang saat ini di industri periklanan tuh apa aja Kak? Kalau untuk saat-saat ini? Ini kalau ngelihat kalau trennya kan pasti kan apa-apa kan pengen serba viral ya gitu. Paling kasih tambahan aja gitu. Ini sedikit insight mungkin bisa jadi pertimbangan. Jadi tren terutama untuk tren anak muda ya, yang youth itu tuh sekarang lagi tuh udah nggak mikirin YOLO gitu. Jadi tren ini udah bergeser YONO. Kenapa tuh? Ya YOLO tuh you only need once gitu. Kalau orang kan dulu YOLO itu YOLO apa sih kepanjangannya? Your only life once gitu kan. Jadi ya udahlah untuk hidup cuma sekali berhamburan gitu. Nah sekarang arahnya tuh ke YOLO. Jadi orang udah mikirin gua nggak perlu pakai yang mahal-mahal, gue bisa pakai second brand gitu. Yang penting gue bisa gitu loh. Jadi emang mereka udah ya karena keadaan yang udah dunia nggak baik-baik aja gitu. Jadi mereka udah mikir ya trennya kayak gitulah. Gitu. Gimana caranya Kak Beni beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Kayak sekarang kan udah banyak nih perkembangan digital kayak AI, itu ada nggak sih dampak positif atau dampak negatifnya ke bagian advertising? Karena kan sekarang kan udah kalah sama AI ya, maksudnya ada apa sih? Ya, betul. Kayak gitu Kak. Sebenarnya plus minus ya. Kalau secara plusnya AI itu ngebantu banget untuk dunia advertising yang dinamis gitu. Dalam arti kayak misalnya kita ngebedah secara copywriting gitu, bisa ngebantuin teman-teman copywriter ngasih bukan ngasih kayak Kickstarter aja gitu, ngasih pancingan biar nanti teman-teman copywriter ngebedahnya gitu. Paling negatifnya yaitu jadi terlalu cepat AI ini gitu. Jadi orang kadang-kadang mikir nih beneran apa enggak ya gitu. Ini emang original apa enggak gitu sih. Berarti untuk bidang advertising tuh AI masih ada dampak positifnya ya Kak? Iya. Terus Kak, kalau menurut Kak Beni tuh tren marketing komunikasi itu yang berkembang di industri periklanan apa Kak? Tren komunikasinya sih pasti masih sama ya gitu. Dalam arti kontribusi digital itu masih mendominasi gitu. Yang pasti sih kita perlu ada komunikasi yang sifatnya sesuai dengan target audience atau insight gitu, baik dari gaya bahasa gitu. Mungkin kalau dulu kan media tradisional ya udah satu buat semuanya gitu. Sekarang kan bisa lebih segmented dari mulai. Mungkin secara campaign-nya satu produknya sama, tapi ketika diturunkan ke target audience yang berbeda tuh komunikasi secara bisa masuk ke semua kalangan ya, gitu. Ya secara passion tuh bisa cara bicara itu bisa beda-beda walaupun produknya sama. Gitu. Kayak yang terakhir, apa skill yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang profesional marketing komunikasi saat ini? Yang pasti sih banyak belajar gitu. Kalau skill kan masih bisa diasah ya gitu. Yang pasti sih lebih ke attitude gitu, karena percuma pintar tapi attitude-nya jelek sih gitu. Jadi emang kita kerja sama orang, jadi positif attitude itu EQ yang kita itu bisa kita terapin buat ngadepin orang-orang situ. Sama problem solving nggak sih Kak? Betul, yang penting kita problem solve minded aja gitu.
Terus ada masukan nggak Kak? Atau pesan-pesan untuk mahasiswa yang peminatannya tuh di advertising gitu? Ups Eh, and downs-nya tuh gimana? Sebenarnya sih balik lagi eh, bukan tujuan sih. Maksudnya ketika lulus ini perlu fokus kira-kira gue tuh maunya kemana Oke, gitu. iya betul. Apakah emang mau ke kreatif atau mau ke account gitu. Jadi biar nggak ngerasa kok begini banget, kok begini, kok dunia kok kayak gini, kok gini gitu. Jadi nggak, ya belajar itu udah pasti sih. Tapi yang pasti sih always being positif sih gitu. Kak Beni, makasih ya udah mau jawabin pertanyaan-pertanyaan aku. Makasih Sip. buat waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Lindra Burhani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang bersama Kajen dari Public Relation. Sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya dulu, Kak. Oke, halo Keisha, halo semuanya, perkenalkan namaku Jane. Saat ini aku bekerja sebagai Corporate Marketing Communication di Amarosa Hotel Indonesia. Pada hari ini aku berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol singkat sama Keisha seputar PR. Sebelumnya latar belakangnya apa, Kak? Misalnya kuliahnya, Kak? Oh, oke. Kalau untuk kuliahnya sendiri, saat ini aku sedang menjalankan pendidikan S1 aku di Universitas Pelita Harapan dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan aku ngambil peminatannya Digital Marketing Communication. Terbakang memulai karir sebagai seorang PR gitu ya. Oke, kalau untuk memulai karir sebagai seorang PR, sebelumnya tuh aku bekerja di bidang marketing di sosial media. Aku sosial media spesialis. Nah, karena aku di sosmed, aku tuh banyak komunikasikan sama aku handle KOL juga. Nah, itu berhubungan tuh antara uh, Markom sama PR. Karena kan PR itu lebih ke pihak eksternal, kalau Markom itu kan lebih ke pihak internal gitu kan. Jadi aku awalnya memulai karirnya di sana. Dan kenapa aku memilihnya PR atau marketing, karena aku tuh sebenarnya orangnya suka banget ngobrol sama orang. Kayak aku suka bercerita, terus aku tuh suka banget kenalan sama orang baru, berteman, terus sharing gitu tuh aku suka banget. Makanya aku ngerasa kayaknya kalau aku masuknya di Markom atau di PR itu bakal menyenangkan. Iya, karena kan kalau PR itu kan berhubungan sama kayak KOL, influencer, media gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa lebih cocok gitu. Boleh tahu nggak sih, Kak, apa aja tugas utama dari seorang public relation dalam keseharian? Oke, mungkin ini jawaban aku lebih ke sesuai dengan pengalaman aku kali ya, sama rutinitas yang aku jalanin. Kalau seorang PR itu, dari pengalaman aku, kita tuh kesehariannya itu lebih ke maintain ke pihak eksternal. Kayak misalkan aku kerja sama media, sama influencer, sama KOL, terus sama misalkan aku punya partnership, sponsorship. Jadi aku tuh lebih ke komunikasi terus sama mereka gitu. Kesehariannya biasa itu. Tapi selain dari maintain komunikasi sama pihak-pihak yang udah ada, aku juga mencari pihak-pihak di luar dari yang sudah ada gitu. Jadi aku memulai kerja sama pihak-pihak eksternal seperti itu. Bagaimana cara Kajen membangun dan menjaga citra positif perusahaan atau brand? Oke, kalau untuk menjaga citra positifnya itu tuh ada banyak hal, tapi secara sederhana yang biasa aku lakukan itu adalah menjaga brandingnya. Jadi kan kalau PR itu kan salah satu tugasnya itu kan untuk branding juga. Jadi aku tuh memantau, bekerja sama juga sama tim untuk segala informasi yang disampaikan, yang dipublish buat pihak eksternal itu harus konsisten sama apa ya, valid gitu. Jadi setiap statement yang dikeluarkan sama perusahaan itu harus valid gitu, harus positif, terus harus konsisten. Sebagai contoh, sekarang kan aku kerjanya itu kan sebagai markom di hotel. Tapi aku nggak sebatas sama markom aja, aku juga tetap jalanin rutinitas aku sebagai PR gitu. Karena kebetulan di sana belum ada PR. Nah itu
contoh kecilnya seperti konten-konten yang terbit di sosmed itu tuh aku harus ngejaga gitu. Aku harus bantu memantau apakah konten-kontennya itu udah sesuai sama brandingnya kita atau belum, sesuai dengan brand guideline-nya apa belum, terus informasinya valid nggak sih, sesuai nggak sih, seperti itu. Jadi kayak harus tetap konsisten gitu. Seberapa penting sih media online atau offline dalam pekerjaan PR untuk saat ini? Untuk saat ini kalau menurut aku penting banget, karena kenapa, PR itu kan kita kan buat dengan eksternal gitu ya. Jadi salah satu hal yang perlu kita jaga kan juga kita punya branding kan. Salah satu cara juga untuk kita nge-branding itu kan dengan cara kita bekerja sama dengan media. Karena di era digital saat ini tuh memang media itu yang paling kuat kan, kayak apa yang kita tulis itu tuh bisa langsung viral gitu kan. Jadi menurut aku tuh penting banget gitu supaya orang tuh bisa apa ya, bisa mengenal kita lebih jauh gitu tentang brand yang kita pegang gitu. Selanjutnya, pernah nggak sih Kak Jen kayak ngalamin krisis komunikasi, kayak bisa nggak sih dikasih contohnya, terus gimana cara menyikapinya? Oke, ini pernah baru kejadian beberapa bulan yang lalu. Jadi aku kan di corporate hotelnya. Hotelnya ini ada beberapa cabang di berbagai kota gitu kan. Dan krisis komunikasi yang aku alamin itu adalah akun Instagram salah satu unit aku tuh kena hack. Jadi kayak semuanya ke lock out, padahal dari segi sosmednya tuh udah dipakein double verification, semuanya udah harusnya udah secure gitu, tapi kena hack. Terus ngepostingnya tuh yang aneh-aneh, kayak kamu tahu gak sih yang akun biasa kalau di hack tuh ada giveaway emas, handphone iPhone kayak gitu kan. Nah itu yang pernah aku alamin krisisnya. Terus cara penanggulangannya itu, puji Tuhan aku tuh punya tim yang solid. Jadi aku bekerja sama tim IT yang ada di unit hotel sama yang ada di corporate. Terus kita tim IT-nya tuh yang cari gimana caranya biar itu balik. Nah dari segi PR sama markomnya, aku tuh membuat semacam apa ya, announcement dari akun Instagram utama. Jadi kan ada akun Instagram mainnya Amarosa Hotel Indonesia, baru ada akun Instagram unitnya ya. Jadi di akun Instagram utamanya aku membuat postingan kayak memberitahukan kalau akun Instagram salah satu unit kita itu sedang apa ya, di take over sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini lagi kita berusaha untuk mengembalikan gitu-gitu. Aku kayak semacam kasih announcement statement, terus kayak aku kasih tahu kalau ada informasi yang DM gitu-gitu itu bisa menghubungi langsung ke call center kita gitu, yang trustednya, kayak aku nyantumin kontaknya gitu. Tapi puji Tuhan itu bisa teratasi, akunnya udah balik. Terus setelah akunnya balik aku kasih announcement lagi gitu. Sama juga sih, itu yang pertama. Terus yang kedua itu pernah juga kan kalau pesan kita booking hotel itu kan biasanya dari OTA kan, online travel agent. Selain itu kan juga dari web kan, kita bisa ke web hotelnya. Nah saat itu pernah ada kejadian beberapa bulan lalu, ada apa ya, website tidak bertanggung jawab gitu loh, mengatasnamakan unit hotel aku. Nah itu kan krisis komunikasi juga kan, karena takutnya nanti orang booking salah gitu, nanti bounce back kan ke hotel aku gitu. Nah akhirnya sama aku naikin announcement juga melalui sosmed kalau misalkan booking resminya kita tuh cuma melalui ini sama ini gitu. Itu sih krisis komunikasi yang pernah aku alamin. Apa strategi dari Kak Jen dalam menjalin relasi dengan media atau influencer? Kan sebelumnya pernah jadi kayak KOL juga kan? Iya. Kalau untuk menjaga relasi itu, kalau yang sebelumnya ya, aku menyesuaikan dengan brand yang lagi aku pegang. Tapi biasanya paling sering itu aku kasih komplimen. Contohnya sebelum aku di hotel, aku kerja di startup jasa kebersihan. Nah itu cara aku maintain relationship-nya itu, aku lihat nih misalkan kayak lagi festif gitu kan, ada Natal, Tahun Baru, terus Ramadan gitu, itu tuh aku kayak suka kasih free cleaning gitu buat si KOL-nya. Terus aku sering ngundang kayak misalkan brand aku lagi punya event, aku undang mereka gitu. Dan itu tuh ngundang sama ngasih komplimen itu tuh bener-bener
pure ngasih ya, bukan maksudnya barter mereka harus promoin di sosmed mereka, bukan. Jadi aku cuma kayak ya udah ini cara aku maintainnya gitu. Nah kalau yang sekarang itu aku lebih sering kasih dia mereka voucher menginap, karena kan sekarang aku di hotel ya, aku kasih voucher menginap gitu. Terus kalau mereka lagi, aku lihat nih mereka misalkan mau pergi keluar kota mana yang ada cabang hotel aku, itu aku kasih free gitu. Bagaimana Kak Jen menyesuaikan pesan komunikasi untuk audiens yang berbeda, misalnya investor atau publik umum? Oke, kalau untuk menyesuaikan komunikasinya biasanya aku tuh lihat dulu dari persona audiensnya. Misalkan kayak aku nggak nge komunikasiinnya sama influencer. Kan influencer itu kan KOL itu kan punya persona beda-beda ya. Ada family and parenting, ada yang lifestyle, ada yang beauty. Nah itu aku harus tahu dulu tuh karakternya mereka seperti apa, personanya mereka apa, minatnya mereka seperti apa gitu. Nah baru aku menyesuaikan gaya komunikasinya. Kayak contoh sekarang aku lagi ngomong sama Keisha kan. Iya. Nah, aku juga makanya tadi sempat di awal kita ngobrol dulu kan, Keisha lagi semester berapa, sebelumnya sekolahnya di mana gitu, supaya aku bisa menyesuaikan nih gaya komunikasinya seperti apa, atau level pembahasannya sejauh mana gitu. Selanjutnya, apa peran PR berubah di era digital dan media sosial? Terus bagaimana sih menyikapinya? Kalau menurutku di era digital sekarang tuh udah berubah banget ya PR ya. Cara menyikapinya itu harus lebih apa ya? Aku belajar di pendidikan aku di kuliah itu kayak kita sebagai apa ya, PR atau jurnalistik tuh kita harus apa ya, punya kode etik, yaitu salah satunya itu harus bisa mengungkapkan sesuatu tuh yang jujur gitu. Nah mungkin perannya sekarang tuh PR tuh menjaga itu gitu, karena kan sekarang apa yang diterbitkan di media tuh kan suka nggak valid kan. Nah kita tugasnya PR tuh menjaga itu supaya apa, supaya brand kita tuh tetap terjaga gitu. Kayak misalkan nih aku secara daily tuh suka ngecek tentang brand aku di Google gitu, kayak buat ngeliat apakah ada artikel yang kurang sesuai atau komentar yang kurang sesuai. Nah biasanya kalau kayak gitu aku liatin. Nah kalau misalkan ada yang kurang sesuai itu aku bantu ngecekin gitu, kayak aku bisa hubungin kemana nih supaya itu tuh kita bisa take down gitu, karena kan itu nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai faktanya. Iya, bantu mantau juga kayak gitu. Jadi kerjanya seorang PR di era digital sekarang menurut aku lebih ekstra, karena segala sesuatu tuh bisa diterbitkan di luar sana tanpa mereka cross check. Mereka misalkan bisa kayak gini, mereka nulis artikel terus ngambil kutipan kata owner dari brand X gitu, padahal mereka nggak ngasih interview apa-apa ke kita, tapi mereka cuma ya udah asal masukin aja gitu. Menurut aku sekarang kerjanya lebih ekstra. Menurut Kak Jen, kualitas atau keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang PR? Oke, kalau menurutku kualitas penting dari seorang PR itu yang pertama udah pasti komunikasi. Komunikasi kenapa? Karena kan kita harus bisa mengkomunikasikan tentang brand kita kepada pihak eksternal kan. Terus yang kedua harus cepet tanggap. Karena kalau misalkan ada kejadian krisis komunikasi, kita harus tahu nih kita harus ngapain dalam waktu singkat gitu. Kita kayak harus cepet pengambilan keputusannya, sama kayak harus bisa berpikir kritis sih menurut aku. Karena kayak misalkan ada krisis komunikasi kan kita harus cepat, tapi kita juga harus mengambil keputusan yang tepat gitu. Jadi kita harus bisa berpikir kritis secara cepat gitu. Menurut aku itu sebagai PR. Tapi kalau PR tuh juga harus ngejaga citra positif dari perusahaan tersebut. Betul, maka dari itu kenapa kita harus bisa kritis. Kalau menurutku ya, karena kita nggak boleh gegabah, kita emang harus pengambilan keputusan secara cepat tapi tepat. Jangan sampai keputusan cepat tapi nggak tepat, nanti kan berpengaruh sama citra perusahaan kita juga gitu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kak Jen selama bekerja di bidang ini? Kalau tantangan terbesar itu apa ya? Itu sesuatu hal yang gak valid, kayak contoh misalkan aku nemuin postingan atau komen di Google review gitu. Menurut aku itu yang paling susah, karena kalau misalkan kita nggak ngecek itu secara daily, kadang itu komen postingan itu kan tetap menetap di situ kan. Sedangkan setiap hari pasti kan ada orang yang cari informasi tentang brand kita kan. Nah itu menurut aku hal yang menjadi tantangan, karena kita harus ngecek daily, kita nggak boleh sampai kelewatan gitu. Terus juga kayak contoh ya, misalkan aku mendapatkan
komen yang kurang sesuai di Google review tentang hotel aku. Nah itu kan mungkin buat request banding ke Google-nya untuk itu di take down cepat. Tapi aku tuh perlu melakukan investigasi. Kayak aku harus menghubungi GM hotel yang bersangkutan, terus aku tanya kronologinya apakah ini case-nya benar terjadi, apakah sudah di follow up sama pihak hotel gitu. Jadi journey-nya panjang gitu. Tapi itu tantangannya karena journey-nya panjang tapi kita harus cepet gitu tindakannya karena itu kan menjakut branding gitu kan. Menurut aku tuh dari seorang PR tantangannya itu untuk mengontrol hal-hal di luar kontrol kita gitu. Yang terakhir, ada nggak saran atau tips untuk mahasiswa atau pemula yang ingin berkarir di dunia public relation? Oke, kalau dibilang tips, aku kayak apa ya, kayak belum jago nih kayaknya, tapi mungkin sesuatu hal yang bisa aku sharing dari pengalaman aku tuh, kita harus untuk memulai karir di bidang marketing terkhusus PR, kita tuh harus apa ya, punya relasi. Karena kan PR itu kan bekerja sama pihak eksternal kan, contohnya media. Nah itu kita harus punya relasi sama orang media. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih kuliah, belum kerja, nggak apa-apa punya relasi sama mereka. Karena nantinya pasti pas udah bekerja tuh butuh mereka gitu. Jadi kita ngebangun relasi sama mereka tuh dari sekarang gitu. Terus kayak misalkan tugas-tugas kuliah gitu kan kadang kan butuh wawancara dari pihak-pihak profesional kan. Nah itu bisa ngebantu juga gitu. Jadi kalau tipsnya itu harus punya relasi, membangun relasi sedini mungkin, terus sama karena kita bekerja di bidang komunikasi, jadi harus jangan malu-malu. Dulu aku juga pemalu, tapi kayak karena aku kuliahnya di komunikasi juga, jadi aku mau gak mau jadi ekstrovert. Kayak harus iya terbiasa gitu komunikasi sama orang, ngajak ngobrol, terus juga harus aktif cari tahu tentang perkembangan yang ada di luar sana gitu. Kemudian interview dan wawancara aku dengan Kak Jen dari Public Relation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Jen untuk waktunya. Terima kasih Keisha atas kesempatannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye. Setelah saya melakukan wawancara dengan ketiga narasumber tersebut, saya telah menyimpulkan hasil dari wawancara, yaitu ketiga profesi tersebut memerlukan keterampilan praktis, kerja tim, adaptasi, dan juga etika yang tinggi. Dari Gustinus Wahyu Kristianto selaku produser investigasi TV One menyimpulkan bahwa pentingnya akurasi, etika, dan tanggung jawab dalam jurnalisme investigasi, dan juga mengelola tim dan proses produksi dengan struktur dan kajian yang mendalam. Selanjutnya, dari Beni Tadarusno, selaku account manager dari agensi Encerture Song Brand Indonesia, saya menyimpulkan bahwa berperan sebagai penghubung antara klien dan juga tim kreatif, yaitu menangani tekanan, deadline, dan ekspektasi klien dengan strategi yang komunikatif efektif. Benita Darusno juga menyampaikan bahwa banyak tanggung jawab dari account manager itu sendiri antara klien dan juga agensi. Jan Connelly, yang terakhir dari Public Relation Amarosa Hotel Indonesia menyimpulkan bahwa menjaga citra dan reputasi perusahaan melalui komunikasi eksternal dan juga menangani krisis digital dengan respons cepat dan pendekatan yang personal. Sekian hasil wawancara saya dengan narasumber yang telah saya wawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.